Sorry ya teman-teman, kemarin aku agak hold videonya karena selain dari mengikuti perkembangannya, aku juga lagi nggak enak asam lambung. Tapi kayaknya aku udah nemu obatnya, nanti aku share juga buat kalian. Nah, gimana THR-nya? Apa kalian sama aja kayak aku, nggak dapat THR juga? Oke teman-teman, daripada kita pusing mikirin lebaran yang nggak jelas karena situasi geopolitik nasional maupun global ini masih nggak karu-karuan, aku ajak kalian buat ngikutin perkembangan-perkembangan yang ada di Israel dan Iran ya, karena perkembangannya banyak sekali ya. Ini yang paling mengejutkan teman-teman. Netanyahu dirumorkan ini tewas teman-teman. Netanyahu itu dirumorkan lewat, tapi Mujtaba Khamenei, pimpinan terbarunya Iran, Mustafa Khamenei, pimpinan terbarunya Iran, itu dirumorkan juga karena ada serangan besar banget. Tapi kalau yang Netanyahu itu bukan sekedar rumor, itu confirm. Yang confirm kakaknya Benyamin Netanyahu, yaitu Ido Netanyahu. Nah, itu kayaknya kemarin mereka rumahnya memang diserang, benar-benar diserang, dan bunkernya Netanyahu itu diserang banget Amerika. Sedangkan kenapa Mustafa Khamenei ini dirumorkan juga lewat ini karena memang ada serangan yang gede banget dari Amerika. Kalian bisa lihat itu videonya, ada aku taruh di sini. Itu diidentifikasi adalah MOAB atau Mother of All Bomb. Jadi ini bom yang berkekuatan besar sekali. Nah, kemudian Israel sama Amerika ini ternyata nggak rukun-rukun aja. Kemarin ini Israel nyerang minyak sama desalinasi air kan yang ada di Iran. Ternyata Amerika kesel tentang hal itu. Nah, makanya ini ada perkembangan-perkembangan baru yang, pokoknya aku pikir udah mau habis. Karena yang di tahun 2025 kemarin 12 hari udah habis, ternyata sekarang makin memanas teman-teman. So, inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Kita awali dengan berita dari Iran ya teman-teman. Ternyata hari ini, malam ini, tanggal berapa sih sekarang? 12. Ya 12 berarti tanggal 11 malam ya. Itu kemarin bank di Iran ini diserang. Ini sipil loh teman-teman, ini sipil. Pekerja-pekerjanya sedang nunggu THR, kemudian diserang seperti itu. Sehingga ada casualty-nya, ada korbannya. Nah, Iran nggak tinggal diam, dia langsung bilang, kosongin bank-bank kalian, negara-negara sekitar, kosongin bank-bank kalian. Amerika mau aku sikat, bank-banknya Amerika yang mau disikat. Ini apa maksudnya? Sektor perbankan disikat sama Amerika, ini apa tujuannya? Kan bukan fasilitas militer, ini jelas-jelas fasilitas publik. Kenapa kok masih diserang? Waduh, Amerika memang, gini kok bird of peace apa ini? Nah, kemudian si Donald Trump ini kemarin kan sempat bilang ya, sepertinya perang ini akan segera selesai. Tapi bolak-balik beberapa kali dibantah oleh pihaknya Iran. Karena pihaknya Iran akhirnya bilang, enggak, yang nentuin perang kelar apa enggak itu nanti kita, bukan kalian. Ya, tentu saja, karena Iran ini kan negaranya diinvasi, Iran ini kan diserang, nggak ngapa-ngapain, mempertahankan diri. Jadi kalau ada kerugian dan lain sebagainya, kalau pengamat-pengamat bilangnya ini perang asimetris, ini perang atiris, enggak, ini perang atritis, mengikis kebanyakan ekonomi Amerika, karena memang biayanya Amerika itu di 6 hari pertama dicatat, ini oleh Amerika sendiri yang bilang, itu 11,5 miliar dolar habis buat cuman kepentingannya Israel. Ya, karena memang ternyata senat-senat di Kongres Amerika itu ternyata kebanyakan ini orang-orang ini sih udah jadi kacung-kacung dan anjing-anjingnya Israel. Wah, kacau banget. Kemarin kan ada kan aku kasih videonya Israel first atau Amerika first. Ternyata kebanyakan mereka jawab Israel first. Nah, kayak gitu. Iran nggak mau damai, nggak mau masuk ke dalam perundingan seperti yang sudah diwawancarai oleh CNN, kantor berita dari Barat kan. Karena apa? Ya karena harga dirinya orang-orang Iran itu aku rasa cukup keren sekali harga dirinya masyarakat Iran. Sedangkan orang-orang Iran itu kemarin ada footage-nya ya, kalian lihat footage-nya. Ini lagi ada bom di tengah kota. Bom di tengah kota. Mereka lagi ngumpul. Karena memang buat info aja ya.
selama 12 hari ini, selama 12 hari pertempuran ini mereka nyantai-nyantai aja tuh, mereka bener-bener nyantai-nyantai aja. Tiap malam mereka masih turun ke jalan buat nyumpah-nyumpahin Israel sama Amerika. Nah, saat mereka berkumpul di jalanan siang-siang nih ceritanya, tiba-tiba ada bom lewat, dahiya, ada suaranya kenceng banget teman-teman. Mereka apa yang dilakukan? Cuman noleh, wah teriak-teriaknya malah lebih kenceng. Gila, urat nyalinya, wah udah putus ini kayaknya, udah lost doll ini kayaknya teman-teman. Warga-warga di Iran ini nggak tahu ya, saking girohnya besarnya atau memang dasarnya orang-orang Iran itu seperti itu. Kalau kalian pengen tahu, nanti aku bakalan bahas lagi khusus tentang bangsa-bangsa Persia ini. Nah, wawancara CNN sebelumnya yang aku bilang ya, menentukan juga kalau Iran ini udah bener-bener nggak mau negosiasi sama Amerika, karena ternyata ya bolak-balik loh ditipu lah kalau aku bilang. Apalagi negosiasi, tahu-tahu negaranya disikat, tahu-tahu negaranya diserang. Itu kan, waduh, itu udah nggak beradab dan jauh sekali dari nilai-nilai negara-negara modern. PBB kok ya diam aja. Apalagi board of peace, nggak usah ngomongin board of peace lah, males aku. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ternyata meskipun ya aku kasih tahu kalian lagi, aku ingetin ya, aku itu ada mengakses CCTV kalau aku bilang. Nah, itu kemarin aksesnya benar-benar ditutup teman-teman, karena CCTV di jalanan Tel Aviv, Haifa, mau Yerusalem dan lain sebagainya itu dirusakin juga oleh petugas-petugas yang ada di Israel. Ya biar nggak ketahuan, hancur. Tel Aviv udah jadi kayak Gaza ternyata teman-teman. Nah, kemudian aku lanjut lagi ya, karena akhirnya footage rudal Iran yang masuk ke situ akhirnya ya terbatas dari rekaman-rekaman amatir dari handphone itulah ya, tapi serangannya tetap meluncur dan tetap akurat. Bahkan Mojtaba Khamenei ini lebih keras, disinyalir lebih keras seperti itu. Lah gimana mau nggak lebih keras? Saat usia 17 tahun, dia itu udah jadi volunteer atau sukarelawan perang Iran sama Irak. Ini bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Sedangkan dia juga, meskipun nggak pernah terlibat dalam pemerintahan secara formal, dia ini disebut juga the man behind the show dari ayahnya. Karena Mojtaba Khamenei ini lebih muda, lebih semangat, dan Mojtaba Khamenei ini mencapai level Ayatullah. Ayatullah itu level ulama ya. Pada tahun 2022, dia ini nggak kaleng-kaleng. Dia ini lebih muda, pinter, cerdas, kemudian mengembangkan berbagai strategi militer yang nggak konvensional, yang mungkin memang nggak kebaca sama Amerika sama sekali. Karena hingga saat ini ternyata bukannya Iran masih bisa ngelawan ya, sekarang di Iran ini sedang ada di upper hand, bukan Amerika lagi yang mengontrol jalannya peperangan ini. Contohnya di Selat Hormuz saja nggak bisa ngebuka. Kemudian nyerang militer pangkalan-pangkalan aja desperate atau putus asa. Akhirnya yang diserang apa? Salinasi air, kemudian oil refinery atau tangki-tangki minyak. Kemudian yang diserang apalagi kemarin? Bank. Kemudian yang pertama kali itu sekolah, itu rudal Patriot itu ternyata teman-teman. Nah, karena serangan tetap meluncur dan tetap akurat, maka Tel Aviv tetap hancur nggak karu-karuan. 50% udah kabur dari negaranya, dari negara Israel. Penduduknya ini 50%-nya ada di bunker. Sedangkan di tempat-tempat pengungsian yang lain, contohnya seperti di Spanyol, seperti di Jerman, seperti di Polandia dan lain sebagainya, ini mereka diusir. Ini mereka benar-benar diusir karena ya dulu ada sejarahnya tentang Nazi dan Holocaust itu kan. Itu tapi udah lama lah, kita bisa bahas di di konten lain lah. Nah, kemudian Tel Aviv hancur, bukan cuma Tel Aviv ya ternyata ya, Haifa, Yerusalem, pemukiman Yahudi yang ada di situ itu juga disikat teman-teman. Selain itu juga
Ini yang bikin Amerika ketar-ketir nih, sampai mulangin pasukan nih. Ternyata pangkalan-pangkalan militer, naval air base-nya Amerika, itu juga nggak kalah hancurnya, hancur semuanya. Minimal di 5 negara, udah nggak bisa difungsikan, udah cuman ada ya tinggal patroli-patroli biasa aja. Akhirnya beberapa pasukan ditarik mundur teman-teman, karena memang untuk menghindari korban-korban lebih lanjut. Ini diumpetin sih korban-korbannya Amerika, apalagi korbannya Israel. Karena kemarin aku lihat, tapi aku nggak mungkin lah taruh di sini ya. Kemarin aku lihat yang dibawa dari Israel itu ketika ada rudalnya Iran masuk ke situ, itu bukan pakai ambulan ternyata teman-teman. Pakai apa coba? Pakai truk teman-teman. Saking banyaknya ya seperti itu. Pangkalan-pangkalan militer udah disikat-sikat semuanya. Habis pasukan Amerika ditarik mundur, kemudian Hizbullah ini, waduh, makin menggila teman-teman. Hizbullah ini kan yang mendanai, disinyalir kan Iran juga ya, mendanai untuk mempertahankan Lebanon. Begitupun juga Hamas untuk mempertahankan Palestina ya, didanai oleh Israel. Ini juga buka front sama IDF atau Israel Defense Force, di buka frontnya ya di Lebanon, yang kemarin aku bilang bahwa ada IDF yang komandannya atau jenderalnya itu kena pas waktu masuk helikopter itu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini geopolitik global juga semakin memanas, teman-teman. Aku bahkan ngobrolin tentang Indonesia juga sih, karena ini aku perlu warning ya. Nanti jangan bilang kalau aku, wah bikin khawatir aja, bikin ini segala macam. Enggak, aku menyampaikan itu karena itu analisaku. Mungkin analisaku bisa diantisipasi, kalau memang bisa diantisipasi. Karena Indonesia juga posisinya nggak baik-baik aja, gawat teman-teman. Nah, next lagi kita balik lagi ke Gulf, kita balik lagi ke Timur Tengah. Kemarin juga oil refinery atau ladang minyak di Oman itu juga disikat di Salalah kalau nggak salah ya. Di Salalah itu juga diserang, tapi kita masih belum tahu ini false flag-nya Israel sama Amerika, Mossad sama CIA, atau memang Iran yang sikat. Karena setahuku Oman ini adalah salah satu negara sahabatnya Iran juga, karena dia yang mediasi antara perundingan antara Amerika dan Iran. Kalau Israel nggak mau, sepertinya Israel kalau Iran nggak mau berunding sama Israel, seperti itulah teman-teman. Nah, tentang Selat Hormuz ya, yang bikin harga minyak jadi naik, dan kemudian stok-stok sampai si Bahlil bilang kan kemarin, kita cuma cukup 20 hari. Enggak kayak gitu teman-teman. Itu ternyata Selat Hormuz itu dikendalikan 100% oleh Iran. Kalian boleh kok, Iran ini yang bilang, kalian boleh kok lewat sini, asal syaratnya usir duta besar Amerika buat negara kalian. Waduh, ini kan nggak mungkin dikatakan sama negara yang katanya kalah perang, nggak mungkin dikatakan seperti itu kan. Nah, kemarin juga si Trump kan bilang ya, Hormuz bebas, kalian boleh lewat. Nah, akhirnya kapal Thailand, kapal berbendera Thailand ini lewat, ya disikat langsung sama Iran. Udah dibilang nggak ada satu tetes pun minyak yang boleh lewat dari Selat Hormuz ini. Nah, ini semakin memicu ketegangan. Jadi sampai kapan kira-kira bisa nahan di Selat Hormuz itu? Nah, ini ada berita tentang serangan udara ya, tentang wilayah udara ya. Ternyata ada pesawat B1 Lancer. B1 ini generasi sebelumnya Stealth B2 Bomber. Ini pesawat bomber juga. Ini yang kemarin mendarat di RAF. RAF itu Royal Air Force, itu di Inggris. Itu dicopot misilnya. Misilnya dicopot, tapi jangan senang dulu. Karena misilnya dicopot, diganti dengan memounting atau memasang GDAM. GDAM itu buat bom, itu jadi Joint Direct Attack Munition. Ini pakai GPS teman-teman, pakai GPS bomnya, jadi bisa ngejar gitu. Ini bikinannya Boeing teman-teman. Nah, kira-kira siapa nih yang mau ditarget lagi oleh Amerika dan Israel? Ini pesawatnya Amerika sih. Kira-kira siapa yang mau ditarget? Kalau Mustafa Khamenei itu kabarnya sempat terluka di kakinya, tapi alhamdulillah masih selamat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bukan cuman tentang pesawat B1 Lancer Bomber ya. Ternyata pesawat-pesawatnya Israel yang ada di Bandara Nevatim hancur diserang sama rudal-rudal gabungan antara Hezbollah sama Iran. Jadi pilot-pilotnya kabur-kabur semua, lari-larian pilot-pilotnya. Mungkin ya kalau menurut video yang aku dapat, ini minimal 4-5 pesawat yang nilainya mungkin di atas 4
juta dolar itu hancur. Nah, kenapa aku bilang 4 juta dolar? Kemarin F-15 yang jatuh di Kuwait itu satunya itu 4 juta dolar, teman-teman. Ya, kursin ke rupiah jadinya berapa? Itulah kerugiannya Amerika. Kerugiannya Amerika sekali lagi. Nah, karena Nevatim Airbase juga disikat, nggak ketinggalan sama Haifa. Haifa ini malah disalvo antara rudalnya Iran sama rudal-rudalnya Hezbollah. Kota pelabuhan yang kemudian kemarin sempet deh dikunjungin sama setannya Netanyahu kayaknya. Tapi ya akhirnya malam ini disikat, habis. Aku masih penasaran ya teman-teman, deployment senjata apalagi yang bakalan muncul. Nah, mungkin di episode selanjutnya, selain untuk mengupdate perkembangan-perkembangan yang ada di situ dengan footage-footage-nya, aku mau menganalisa ke Indonesia lagi. Aku balik ke sisi nasional lagi. Kira-kira menurut kalian gimana? Enak nggak kalau aku balik lagi ke Indonesia buat menganalisa, tapi aku tetap pasti kasih update tentang perang Iran sama Israel ini. Aku khawatir ya, serius aku khawatir. Seperti yang kalian tahu ya, kalian nonton lah di Jejak Nusantara, di kontenku yang Jejak Nusantara itu aku sempat keliling beberapa tempat-tempat yang berhubungan dengan leluhur-leluhur yang ada di Nusantara. Sounds not good. Tanda-tanda yang aku dapat nggak bagus. Dan sekarang ternyata udah ada beberapa letupan-letupan yang terjadi, termasuk perang global ini bukan regional lagi, ini udah perangnya global karena melibatkan Rusia, Cina, Amerika, dan negara-negara lain yang ya bisa jadi itu proksinya lah. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Kalian komen ya, aku mau tahu pendapat kalian seperti apa. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.